akar masalahnya ada di sana. Akar masalahnya dari Pak Jokowi yang kemudian terus-menerus menyembunyikan ijazah aslinya, entah dengan alasan apa. Saya ke Mas Denny. Mas Denny, pertanyaannya, apakah hasil sidang KIP akan memengaruhi sidang pidana Roy Suryo? Pidananya, proses pidana. Iya, begini Mbak dan teman-teman semua yang di studio. Kalau kita melihat kasus Pak Jokowi ini harusnya sederhana. Tadi disampaikan bahwa ini harusnya dokumen yang tidak disembunyikan, tidak menjadi misteri, dokumen publik karena beliau adalah pejabat publik. Tetapi ujungnya menjadi sangat rumit, menjadi sangat sulit, menjadi sangat berbelit-belit. Sudah ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Sleman, Yogyakarta, di Solo. Semua tidak bisa menghadirkan ijazah asli Pak Jokowi. Semuanya mental. Ada bahkan sudah ada kriminalisasi pemidanaan terhadap Bambang Tri, terhadap Gusnus. Semua adalah akibat dari upaya untuk mengecek dan meminta keaslian ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau sekarang Pak Roy Suryo menjadi tersangka, itu bukan kali pertama korban dari proses ini. Yang KIP ini adalah upaya administrasi, upaya untuk melihat bagaimana sebenarnya keterbukaan dokumen itu. Yang sebenarnya sangat mudah, Mbak. Tidak sulit. Pak Jokowi itu orangnya dikenal sederhana. Tiba-tiba dalam hal memperlihatkan ijazah ini menjadi sangat berbelit-belit. Dikenal cepat orangnya. Tapi dalam hal ijazah ini bertahun-tahun diminta tidak juga membuka-buka. Ada masalah apa? Ini kan simpel saja. Tunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Sebagaimana kita melihat kemarin Pak Arsul Sani menunjukkan ijazah aslinya tanpa harus melalui perdata digugat, ada pemidanaan, ada proses administrasi di KIP. Semua menjadi rumit, menjadi sulit, menjadi tidak mudah karena Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Padahal kalau UGM mengatakan ini data pribadi, tadi sudah disebutkan. Kalau Pak Jokowi bilang silahkan, monggo, tunjukkan saja selesai. Kenapa harus melalui persidangan pidana yang saya nggak yakin juga kemudian nanti akan muncul di sana begitu Jokowi ijazahnya? Kenapa harus melalui proses itu? Kenapa harus melalui proses membelah masyarakat selama bertahun-tahun? Menurut saya akar masalahnya ada di sana. Akar masalahnya dari Pak Jokowi yang kemudian terus-menerus menyembunyikan ijazah aslinya entah dengan alasan apa. Jadi dari sidang KIP menurut Anda apakah akan terbuka nantinya? Seharusnya idealnya begitu. Tapi melihat dalam perkara perdata Pak, upaya gugatan 3 tertutup, ada yang dipidana tetap tertutup. Kemudian sekarang di KIP pun diupayakan. KIP-nya barangkali akan menyatakan ini mesti dibuka. Tetapi apakah kemudian UGM berhasil menunjukkan jasa aslinya? Kan tetap tidak. Tadi kan disampaikan. Yang ditunjukkan barangkali adalah salinan lagi. Yang kita betul-betul perlu yakin adalah ijazah aslinya. Dan itu tidak perlu melalui proses perdata, pidana, administrasi di KIP. Cukup Pak Jokowi dalam nggak nyampe 5 menit, ini loh ijazah saya. Kenapa beliau tidak lakukan itu? Kalau ada yang mengatakan tidak perlu menunjukkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, karena tidak merupakan orang yang berwenang. Loh, ini bukan persoalan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, ini sudah menjadi isu publik. Beliau sebagai pejabat publik diminta untuk menjelaskan ijazah aslinya. Jadi tidak selalu harus prosedural. Tiba-tiba dalam hal ijazah ini, Pak Jokowi yang dikenal tidak birokratis menjadi sangat prosedural. Membangun benteng pertahanan perdata, pidana, pentersangkaan, dan seterusnya itu. Yang sangat kemudian tidak sesuai dengan image beliau yang biasanya tidak menggunakan cara-cara yang birokratis begitu. Ini ada apa? Gitu. Saya melihat ini kalau kita lihat kan bandingkan ya Mbak. Kebetulan ada pembandingnya dalam waktu yang dekat baru-baru ini. Pak Arsul Sani melakukan 2 hal yang berbeda dengan Pak Jokowi. Satu, tanpa kemudian menunggu proses lama menunjukkan ijazah aslinya. Pak Jokowi bertahun-tahun ini tidak dengan berbagai tadi benteng pertahanan prosedural tadi.
Dua, Pak Arsul Sani memilih tidak memproses orang yang mempersoalkan ijazahnya secara pidana, melaporkan kepada polisi. Pada saat ditanya teman-teman wartawan, apakah akan melaporkan? Pak Arsul Sani bilang tidak. Jadi lebih memilih untuk menganggap itu adalah konsekuensi pejabat publik yang kemudian punya kemungkinan dikritisi oleh publik. Tapi kan Pak Jokowi justru memilih memproses secara pidana. Ini kan dua hal yang menurut saya memang menunjukkan ya ada problem. Kalau Pak Arsul sebagai hakim konstitusi syaratnya negarawan, Pak Jokowi terlihat di sini menjadi problematik. Oke, baik. Kang Semar, kenapa Pak Jokowi berbelit-belit, kata Mas Denny, padahal Hakim MK Arsul Sani mau menunjukkan langsung ketika ada tuduhan, langsung. Ya mungkin Denny karena ada di Australia jadi update-nya agak lambat gitu. Karena kalau diikuti proses ijazah ini dari waktu Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh ijazah palsu, sejak awal kan Pak Jokowi nggak melakukan apa-apa juga. Tapi pada titik tertentu, ketika di opiok segala macam, diputuskan untuk melakukan langkah hukum. Setelah teman-teman pendukung Pak Jokowi melaporkan, kata Roy Suryo dan kawan-kawan tidak ada legal standingnya. Kalau berani Pak Jokowi dong laporkan. Dan itu dilakukan Pak Jokowi, dilaporkan secara pidana. Dan statement Pak Jokowi waktu itu, ini proses pembelajaran kepada publik. Nah ketika bicara soal Arsul Sani, salah satu proses pembelajaran yang dimaksudkan ini. Tidak boleh sekelompok orang itu tiba-tiba punya sentimental tertentu, akhirnya coba untuk menuding ijazah pejabat publik, pejabat negara, tanpa dasar yang kuat. Nah ketika ada proses yang diambil oleh Pak Jokowi dalam proses hukum ini, dan akhirnya kita punya juga contoh kasus bahwa ternyata orang yang tidak punya dasar kuat menuduh, dan akhirnya dibuktikan bahwa ijazah itu asli, itu terkena sanksi pidana. Gitu ya. Nah ketika itu muncul, berarti tidak sembarang orang juga berani melakukan itu ketika memang tidak punya tendensi yang cukup kuat terkait dengan objektivitas dan lain sebagainya. Dan Arsul Sani kemarin tidak menyampaikan ke publik ijazah asli, tapi salinannya gitu. Makanya saya bilang mungkin asli ya salinannya juga kan itu yang menurut saya asli itu. Apakah memang Pak Jokowi ketika dia menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu selesai? Belum tentu juga. Kata Roy Suryo, bisa nggak kita pinjam untuk kita? Iya, harus diteliti. Nah itu yang menurut kita pada akhirnya pilihan yang paling tepat itu adalah proses yang secara negara itu kita akui bahwa itu bagian dari institusi negara, peradilan. Tinggal tunggu sebentar saja. Kenapa sih tinggal tunggu sebentar aja teman-teman tidak bersabar gitu? Karena kan prosesnya sudah. Nah ketika dari proses hukum dilalui, pemeriksaan dilakukan, penyelidikan dilakukan. Sebelum dijadikan tersangka, Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan tidak mungkinlah jadi tersangka. Ini SP3. Jadi tersangka juga, kan begitu ya. Setelah jadi tersangka, sekarang bicara soal kriminalisasi, bicara soal orang mengkritik soal ijazah kok di proses hukum. Padahal yang menantang-nantang proses hukum, Roy Suryo juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya, statementnya tak bolak-balik gitu loh. Dulunya menantang-nantang, ini berproses, masuk penyidikan, polisi melakukan pemeriksaan ratusan orang dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang pada status tersangka seolah-olah ini kriminalisasi, orang kita ingin tahu aja kok kita diproses secara hukum. Nah ini yang maksud saya yang diinginkan tuh apa sih kan gitu loh. Mas Denny yang diinginkan apa? Apa kalau mau soal ijazah kan sabar aja, nanti juga pada waktunya kan juga. Boleh. Mas Denny gimana? Disuruh sabar, bisa sabar nggak? Ini tinggal sedikit lagi kok. Dan pulanglah ke Indonesia gitu loh, biar lihat prosesnya. Udah pulang kemarin. Silakan. Masyarakat rakyat Indonesia ini kurang sabar apa? Sudah menunggu untuk melihat ijazah presidennya itu bukan 1, 2, seminggu, sebulan. Sudah bertahun-tahun. Kurang sabar apa? Presiden untuk menunjukkan itu. Ya kalau bertahun-tahun sabar, tinggal nunggu berapa waktu lagi kok nggak sabar itu. Berapa waktu bagaimana? Ini kan udah masuk proses penyidikan, tersangka. Boleh saya komentari, tadi Bapak bicara saya diam dulu. Jadi kita kan bukan bicara setelah proses pidana Pak Roy Suryo perkara ini. Sudah berapa tahun sih? 2022 gugatan perdatanya. Lebih awal dari itu. Sudah bertahun-tahun. Kok bisa dikatakan tidak sabar masih sebentar lagi? Sudah bertahun-tahun, Pak. Ya, karena bertahun-tahun itulah udah menunggu sabar, kenapa tinggal sebentar lagi nggak sabar gitu? Maksud saya kenapa tidak ditunjukkan kemarin-kemarin? Kenapa tidak
Ini Kalau Ya itu jujur kan ya yang tunjukkan. begini loh, Ini jangan siapa? juga mengatur-ngatur Pak Jokowi Pak, mau boleh saya menunjukkannya bicara, kapan. tapi waktu Ketika beliau Pak bicara, Jokowi saya mengambil diam pilihan saja. ingin ditunjukkan dalam proses persidangan, itu kan juga nggak ada masalah kan? Aduh, udah Kan gila gitu loh. ngomong, biarkan Saya dia. Enggak, tadi saya bicara, bisa berhenti Bapak ngomong diam. kalau Ilona minta saya berhenti. Ayo, Mbak. Kan begitu. Lanjut, Mas Den. Mbak Ilona, Bukan yang kita lain. mau saling saut-sautan atau bagaimana? Ya, lanjut, oke. Secara TV menarik. Oke, silakan turun Secara Anda. TV menarik, tetapi saya tidak bisa bicara kalau beliau Oke, komentar boleh. begitu. Ya, boleh. Silakan. boleh bicara. Sekarang Mas Denny, yuk. Ya, Ya. pertama saya menghindar untuk menanggapi pada saat beliau bicara tadi, karena saya ingin beri kesempatan. Jadi menurut saya dari situ saja sudah kelihatan bagaimana fairness-nya kita memberi kesempatan untuk punya kesempatan bicara yang sama. Itu saja sudah menunjukkan bagaimana etika adalah satu hal yang tidak diperlihatkan dalam hal ini. Enggak, Menurut di saya bola itu liar ini memang penting diminta untuk disampaikan. melakukan perdebatan, bukan mendengar satu persatu, Mas Denny. Oke. Baik, kalau gitu saya ke ini dulu deh, ke Pak Marwarar. Ini saya Pak, belum selesai bicara loh. Saya belum selesai bicara loh, kok mau dipindah. boleh, silakan Mas Denny, silakan sampaikan. Poinnya Mas Den, poinnya langsung aja. Lah Mas Den. ya, dari tadi mau bicara dipotong terus, bagaimana saya bisa Oke, baik, saya suruh Kang Siap, diam dulu. siap Oke, Ilona. Bukan silakan, yang lain yuk. nyuruh saya berhenti. Iya. Lah, pernyataan beliau saja tidak faktual. Sabar, sebentar lagi. Loh, ini sudah bertahun-tahun, kurang sabar apa? Ya kan begitu. Kalau dikatakan tidak faktual, Pak Arsul Sani tidak menunjukkan ijazah aslinya, hanya salinan. Loh, ya, coba putar itu. Jelas-jelas saya tonton beliau menunjukkan ijazah aslinya. Jadi poinnya adalah kita sedang melihat memang tontonan yang entah mengapa Pak Jokowi membiarkan kita terjebak pada wacana narasi ini bertahun-tahun. Apa yang beliau nikmati sih? Kita menjadi habis waktu kita untuk talkshow semacam ini yang ratingnya barangkali tinggi. Tapi apakah ini berguna sebenarnya untuk untuk kita kemudian maju sebagai bangsa yang besar? Kenapa kami terus bertahan dengan isu ini? Kenapa kami tetap hadir? Karena sebenarnya ini masalah sederhana yang harusnya bisa selesai cepat, tetapi menjadi sangat lambat. Karena Pak Jokowi dari awal tidak mau melaksanakan satu hal yang mudah, menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan kita sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dipertanyakan oleh tidak hanya Pak Roy Suryo, banyak orang. Kalau kemudian hanya untuk menunjukkan dan bentuk tanggung jawab saja beliau tidak bisa, apa yang bisa kita harapkan kemudian dari proses pemidanaan yang sangat prosedural itu belum lagi dilihat bahwa apakah ini ideal. Apakah proses pemidanaan ini dihadirkan dengan kesetaraan? Tidak. Kalau dilihat dari konteks relasi, kalau saya bidang tata negara, maka sangat sulit untuk melihat proses ini bisa setara kalau dilihat relasi antara presiden dengan kepolisian, belum lagi relasi personalnya dengan pimpinan Polri dan seterusnya. Akan tidak mudah untuk melihat proses ini bukan bagian dari kriminalisasi. Satu poin, Mbak, sebelum dipindahkan. Ya, pada zaman Pak Tito Karnavian, sebagai argumentasi bahwa ini adalah kriminalisasi. Pada zaman Pak Tito Karnavian ada kebijakan ketika ada kasus tindak pidana korupsi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kemudian melaporkan penyebaran nama baik kepada pihak pelapor, maka ada semacam kebijakan hukum petunjuk bahwa kasus pelaporan pencemaran nama baik itu di-hold, tidak diteruskan karena menunggu apakah tindak pidana korupsinya memang ada atau tidak. Jika tindak pidana korupsinya memang ada, berarti tidak ada pencemaran nama baik. Jika tindak pidana korupsinya tidak ada, berarti memang ada pencemaran nama baik. Nah, persoalannya pada saat kasus ini, masalah ijazah asli atau tidaknya saja belum clear, tidak pernah ditunjukkan kepada publik, tapi tersangkanya sudah ada. Ini logika semacam apa yang kemudian kita perlihatkan? Itulah indikasi kriminalisasi. Itulah yang kemudian menunjukkan ada intimidasi. Bagaimana kita bisa percaya pada proses yang demikian akan menghadirkan keadilan? Mas Semar, katanya pidananya kalau bisa dijeda dulu, kita ke proses KIP dulu. Ini kan yang diminta sama Ruslo dan kawan-kawan soal proses pidana dan sebagainya. Jadi maksud saya sudah sampai hampir di ujung, kenapa jadi minta kembali ke awal? Kan dulu yang memulai kan juga Ruslo dan kawan-kawan juga. Salah itu.
ketika menuding, menuduh, sekarang dilakukan perlawanan secara hukum, kan begitu ya, sama Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan itu ya ditunggu prosesnya kalau menurut saya sih. Karena kan publik juga sudah menunggu-nunggu, sekarang proses sudah ini, jangan juga akhirnya kita selalu membuat sesuatu yang dianggap seolah-olah ini didramatisir gitu loh. Wah ini kok ribet kok. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazah pada siapapun kecuali institusi-institusi negara. Jadi bisa Rasulullah paksa, kalau Pak Jokowi nggak mau ya nggak apa-apa juga. Nggak ada kewajiban juga Pak Jokowi menunjukkan ke Rasulullah dan kawan-kawan gitu loh. Nggak juga kepada Denny gitu loh. Jadi jangan juga seolah-olah bahwa itu sangat simpel sekali tunjukkan dan sebagainya gitu loh. Jadi menurut saya ini yang nggak sabar itu ya memang bapak-bapak ini gitu. Iya yang nggak sabar. Jadi jangan juga seolah-olah publik di bawah publik juga sudah menunggu kok ini prosesnya sudah juga matang dan jangan juga mengklaim bahwa mayoritas publik itu setuju dengan langkah Rasul ya belum tentu juga. Udah jelas. Buktinya juga Bulan Empret udah jelas 83% masih mendukung Pak Jokowi gitu loh dari hasil dari Burhanuddin tadi gitu. Jadi maksud saya sudah. Kalau ini nggak punya data. Sudahlah capek lah kan gitu ya. Kalau memang tidak mau ya berhentilah kan gitu. Yang berhenti ya Rasulullah dan kawan-kawan lah bukan Pak Jokowi. Oke, baik saya ke Pak Marwarar. Pak,